Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amatul Nur Jadida, biasa dipanggil Ama, dengan NIM 23051020005. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Sebelumnya, untuk Ibu Mei, izinkan saya untuk share screen dalam presentasi saya. Ini adalah PowerPoint yang saya kumpulkan dalam Elma untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS kemarin. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang definisi manajemen. Menurut saya, manajemen ialah ilmu dan seni untuk melakukan fungsi manajemen, melakukan melalui orang lain untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, jelaskan secara singkat tentang fungsi-fungsi manajemen. Eh, dengan apa yang telah Ibu Mei ajarkan selama setengah semester kemarin, fungsi-fungsi manajemen ada 4 poin, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling atau yang biasa disingkat POAC. Eh, Seperti yang disebutkan untuk menjelaskan secara singkat, planning ialah tahap perencanaan, organizing ialah tahap pembagian tugas, actuating adalah tahap aktualisasi rencana, dan controlling adalah pengontrolan untuk melihat apakah aktualisasinya sama dengan tujuan atau rencana yang telah ditetapkan di awal. Kemudian selanjutnya ialah jelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan. Hal pertama dalam fungsi manajemen adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu apa saja sih kegiatan yang ada di dalamnya? Kegiatan yang ada di dalamnya ialah penetapan tujuan, analisis situasi, penentuan kebutuhan dan sumber daya. Namun yang paling penting ialah dalam penentuan tujuan. Penentuan tujuan pun memiliki caranya tersendiri, yaitu menggunakan metode SMART atau singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Selanjutnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan SMART dalam melakukan perencanaan. Uh, Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, SMART adalah metode dalam tahap perencanaan, dan masing-masing penjelasan SMART adalah yang pertama, spesifik. Spesifik adalah dalam menentukan atau membuat tujuan, kita harus jelas dan spesifik. Tujuan utama dalam pembuatan organisasi ini untuk apa? Pembuatan perusahaan ini untuk apa? Kemudian measurable atau terukur. Dalam menentukan tujuan harus bisa terukur. Seperti contohnya, apakah rencana ini untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian attainable, tentunya dalam merumuskan tujuan harus bisa realistis atau pasti tercapai. Yang keempat ada relevan atau sesuai dengan visi misi perusahaan. Tujuan yang telah dibuat harus sesuai dengan visi dan misi dari organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah time bound atau memiliki tenggat waktu yang jelas. Kemudian soal selanjutnya adalah jelaskan secara singkat hal-hal yang dilakukan pada tahap pengorganisasian. Setelah menetapkan tujuan, selanjutnya ialah pengorganisasian. Dalam tahap ini, hal-hal yang dilakukan adalah berikut. Yang pertama, memetakan semua sumber daya yang tersedia. Sumber daya, contohnya sumber daya manusia. Apakah kompetensinya bisa sesuai dengan bidang ini atau bidang itu. Kemudian membuat struktur organisasi, menentukan visi misi, dan dapat melakukan rekrutmen SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, sebutkan beberapa kompetensi yang dibutuhkan dalam perusahaan pengembangan perangkat lunak. Eh, sesuai Setelah saya cari
Berikut ialah beberapa kompetensi yang sesuai dengan perusahaan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah UI or UX developer, yaitu pengembang user interface atau user experience, yaitu adalah front end developer atau pengembang yang menyusun eh, wajah aplikasi atau layar terdepan dari aplikasi untuk bisa berinteraksi langsung dengan pengguna. Kemudian web developer atau pengembang web, IT manager, network engineer, programmer, atau back-end developer. Jadi yang menyusun database-database untuk bisa dijadikan sebuah aplikasi. Kemudian database administrator, dan yang terpenting ialah security engineer, yaitu yang membuat perangkat keamanan dalam sebuah aplikasi. Dan yang terakhir ialah jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan 5M. 5M adalah beberapa sumber daya dalam fungsi manajemen pengorganisasian. Apa saja 5M itu? Yang pertama, man, money, machine, materials, dan method. Man atau manusia ialah sumber daya terpenting dalam tahap pengorganisasian. Tanpa manusia pun kita tidak akan bisa menjalankan sebuah organisasi. Kemudian ada money atau uang. Sebuah perusahaan tidak mungkin dapat berjalan tanpa perputaran dana. Kemudian ada mesin, eh, ialah mesin atau bisa juga alat yang digunakan dalam penjalanan organisasi tersebut. Kemudian ada materials, yaitu bahan yang digunakan selama proses pengorganisasian. Metode ialah cara yang digunakan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.